Halo semuanya, aku Ophelia dan ada sebuah misteri yang besar yang menghantui perumahanku dan gak ada yang tahu sampai aku punya keberanian untuk cari tahu. Semua bermula karena adikku. Dia lahir prematur dan sakit-sakitan. Jadi kami pindah ke kota lain yang punya dokter lebih baik. Ke perumahan ini yang aneh dan unik dan punya banyak rahasia. Hal pertama yang kami sadari adalah gimana semua orang itu baik dan bahagia yang berlebihan. Mereka masak pie, jalan sama anjingnya, dan menanam bunga. Kami nggak pernah lihat tempat kayak gini, jadi kami agak paranoid. Tapi pertemuan satu ini membuka sesuatu yang lebih aneh tentang kota ini. Perumahan kami punya panitia penyambutan. 4 orang datang waktu kami baru pindah. Mulai basa-basi, lalu memberikan aku dan adikku mainan. Lalu, salah satu pria besar di panitia minta untuk ngobrol pribadi sama ayahku. Jadi, aku disuruh ke kamarku. Tapi aku terlalu penasaran untuk gak nguping. Jadi aku biarin pintuku terbuka dan berusaha dengar setiap ucapan mereka. Awalnya, panitia itu bilang ke ayah betapa baiknya semua orang yang tinggal di sini. Dan kami beruntung banget. Sangat beruntung. Tapi, ada satu hal penting. Satu rahasia kecil yang harus mereka kasih tahu. Setiap pagi, dari jam 4 hingga jam 4:05, seseorang atau sesuatu akan jalan melalui perumahan dan bersiul. Siulannya nggak akan berdampak apapun atau menyakiti siapapun asalkan kami nggak mencari apa yang membuat suaranya. Tapi, pria itu menjelaskan, orang yang mencari penyiul itu keberuntungannya berubah. Seakan-akan segala cahaya diserap dari dalam diri mereka. Dia memberitahu tentang satu tetangga ini. Orang pertama yang melihat si penyiul, Mr. Woods. Dia pria yang bahagia dengan anak remajanya. Mr. Woods dan anaknya punya masalah nggak bisa tidur. Jadi mereka suka jalan-jalan di luar di pagi buta sambil ngobrol dan main. Mereka aneh, tapi mereka keluarga yang bahagia. Hingga suatu hari mereka datang ke gereja berdiam diri. Seakan nyawa mereka sudah meninggalkan badan mereka. Setelah 2 minggu, anak itu meninggal. Dan Mr. Woods mengunci dirinya di dalam rumahnya. Beberapa wanita tua yang tinggal dekat sana memberitahu para panitia kalau mereka tanya Mr. Woods apa dia lihat si penyiul dan dia bergumam. Iya, saya lihat dia. Setelah cerita ini, mereka semua pergi. Dan ayahku pergi ke toko perkakas. Dia beli tirai kanvas, kait, dan gembok. Dia memasang di setiap jendela rumah. Dan itulah awal mulanya muncul peraturan di rumah kami. Jadi gini, aku ini tumbuh di rumah yang penuh kebebasan. Tapi sejak hari itu, kami punya satu aturan yang harus kami ikuti. Setiap malam, jam 4 pagi, kami harus di dalam kamar kami dengan jendela dan pintu tertutup. Setiap malam, jam 4 pagi, terlepas dari cuaca, sesuatu bakal melewati jalan kami dan bersiul pelan. Si penyiul selalu melakukan nada yang sama tiap malam. Aku dan adikku tetap bangun untuk mendengarkan. Tapi kami nggak pernah coba buka jendela untuk lihat. Tapi akhirnya ini mulai terbuka. Sebuah keluarga baru pindah ke sebelah kami. Mereka diberitahu cerita dan aturan yang sama. Mereka mengunci jendela mereka seperti kami. Suatu malam, tetangga kami harus keluar kota. Jadi mereka menitipkan anak mereka, Oscar, untuk tinggal sama kami. Umur dia 9 tahun. Waktu aku lihat dia, aku tahu dia anak berandalan. Dia sangat energetik dan suka melanggar aturan. Kamu tahu siapa yang siul tiap malam? Tanya Oscar waktu kami mau tidur. Aku bilang kami nggak tahu dan sebaiknya nggak diomongin. Aku yakin itu bapak dari kepanitiaan. Dia kayak psycho dan terlalu obses supaya nggak ada yang lihat si penyiul, katanya. Senyum seakan sudah punya rencana. Aku berusaha menghentikannya karena aku nggak mau kena masalah. Sepertinya berhasil. Kami main game, nonton film, tapi aku sadar dia masih terpaku dengan itu. Akhirnya kami tidur dan aku pikir sudah selesai. Kami bisa lewatin malam itu.
Tapi dia membangunkanku sebelum jam 4 pagi. "Bentar lagi," kata dia. "Aku lihat ayahmu mengunci jendela dan taruh kuncinya di laci dapur." Aku berusaha tanya pertanyaan ke dia untuk mengulur waktu, tapi nggak berhasil. Oscar hanya tersenyum dengan senyuman terlebar dan paling ngeri yang pernah aku lihat. Itu nanti akan hilang selamanya. Dia mengambil sesuatu dari kantongnya. "Aku udah punya ini. Sekarang nggak bisa mundur lagi." Aku bawa adikku ke kasurku sejauh mungkin dari jendela dan memeluknya. Aku nggak akan biarin dia lihat. Aku nggak akan lihat. Tapi Oscar nggak bohong. Aku bisa lihat dia berkutat dengan kunci di salah satu jendela dan aku dengar suara klik. Di saat yang sama, siulnya dimulai. Suaranya pelan dan bahagia. Rasanya waktu berhenti. Semua terasa seperti slow motion. Gorden mulai terbuka dan aku peluk adikku dengan erat, bersiap yang terburuk. Oscar mulai tertawa dan tiba-tiba berhenti. Dia menjauh, bergetar, dan menutup jendelanya. "Oscar," tanyaku. Dia menatapku, pucat, dan teriak. Ayahku lari masuk. "Dia lihat, ayah! Dia lihat!" kataku. Ayahku berusaha menenangkannya. Lalu kami dengar ketukan di pintu lagi, dan lagi. "Aku nggak akan bilang," Oscar bergumam. Ibuku masuk ke kamarku dan kami semua terus di sana semalaman sampai semua ketukan berhenti. Kami nggak mau lihat siapa yang mengetuk atau kenapa. Kami berusaha menenangkan Oscar, tapi dia sudah hilang. Besoknya, orang tua Oscar kembali. Aku ingat bilang selamat tinggal ke dia. Aku memeluknya erat dan dia berbisik ke telingaku. Anak kecil." Kenapa dia mau kasih tahu aku itu? Aku rasa informasi ini bakal menghantuiku. Setelah 1 atau 2 minggu, mereka pindah ke tempat lain. Aku berusaha melupakan kejadian itu. Aku nggak pernah bilang siapapun apa yang aku tahu. Sampai hari ini, beberapa bulan kemudian, aku sedang bersepeda sendirian di sekitar perumahan sambil dengerin musik. Aku belok ke hutan dan di saat yang sama, saat bersepeda di dekat rumah kayu, earphone aku tersangkut dan lepas dari telingaku. Aku berhenti untuk memakainya lagi. Tiba-tiba aku dengar hal yang aneh. Itu hari Sabtu, jam 9 pagi. Dan aku dengar si penyiul. Jantungku berdegup kencang. Apa karena sekarang aku tahu dia siapa, dia jadi mengikutiku? Aku melihat sekitar dan melihat seseorang bergerak di dekat jendela di dalam rumah kayu. Hal pertama yang terlintas di kepalaku adalah mungkin ada yang butuh bantuanku. Aku jalan mendekati jendela dan melihat anak kecil. Dia memakai topi dan kaos penuh warna dan dia lagi menyalakan perapian. Pasti dia si penyiul. Tapi aku punya banyak pertanyaan. Kenapa dia tinggal sendiri? Kenapa Oscar panik waktu lihat anak ini? Lalu dia menoleh dan gak bisa apa-apa selain teriak. Itu bukan anak kecil. Itu orang tua dengan baju anak kecil. Dia melihatku dan membuka jendela. Aku takut banget. "Ayo masuk," katanya dengan tenang, dan aku dengarkan. "Gimanapun juga aku bakal mati. Kamu Ophelia kan?" tanya si penyiul saat lihat aku gemetaran. Aku mengangguk. "Aku Mr. Woods." Dia bilang dia akan jawab kalau aku punya pertanyaan. Tapi sebagai gantinya, aku nggak boleh bilang siapapun kalau dia adalah si penyiul kota. Kami berbincang selama 2 jam dan dia bilang cerita paling indah. Dia nggak jahat sama sekali. Jadi, dia dan anaknya dulu sering keliling di pagi hari. Dan waktu anaknya meninggal, dia depresi. Dia dulu religius, tapi dia merasa Tuhan mengambil anaknya, jadi dia hilang harapan. Tapi memori akan anaknya membuatnya tetap hidup. Dia memilih untuk jadi seseorang yang bisa dipercaya orang lain. Sesuatu yang magis dan indah. Dia bilang, suatu malam, aku pakai topi anakku, dan idenya muncul. Dia percaya kalau roh anaknya mengarahkan dia, dan dia siul lagu yang biasa disiulkan anaknya di pagi hari. Dia nggak mau membuat Oscar atau siapapun takut, sungguh. Setelah semua ini, kami mengucapkan selamat tinggal. Dan aku pergi. Aku nggak pernah bilang siapapun, dan dia tetap siul tiap malam. Keajaiban luar biasa terjadi ke orang-orang di kota. Keluarga dengan anak yang sakit tiba-tiba kedatangan dokter yang sudah dibayar entah dari mana. Para tetangga menemukan anjingnya yang hilang di rumah anjing esok paginya.
Orang-orang percaya si penyiul dan punya harapan. Setahun lalu, Mr. Woods meninggal. Dan begitu juga si penyiul. Lalu orang-orang mulai sadar siapa dia sebenarnya. Tapi itu hanya menginspirasi kita. Kami jadi penyiul untuk sesama. Kami menghidupkan roh dan idenya dengan saling membantu sebisa mungkin. Karena kamu nggak butuh sihir untuk membantu orang. Kita bisa membantu satu sama lain. Suka cerita